memandang kemuliaan-Mu Tuhan, mengagumi kemuliaan Tuhan, mengagumi kebaikan, kebesaran, kemurahan-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Kalau kami menyaksikan seluruh ciptaan Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Kami bersyukur. Ini kami menyembah Engkau Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, besar Engkau Tuhan, ya Tuhanku. Apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku di
lebih besar, Engkau termulia. Ini kami Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Mari dimanapun engkau berada saat ini saudara, sembah Tuhan. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang memberi kehidupan, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segalanya. Kami mau bersyukur bahwasanya kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Yesus Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Oh, kami mau bersyukur Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Oh, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Oh, nama-Mu, Tuhan
atas segala raja. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa, membawa hati dan hidup kami. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu Yesus. Bertata Engkau atas setiap pujian kami, bertata atas setiap hidup kami, oh berkuasa atas setiap kami. Jamah kami Tuhan, jamah kami Yesus. Oh, jamah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau segalanya, Engkau segala-galanya. Ini doa kami Tuhan. Kami berseru, oh, seluruh jiwa kami memuji-Mu. Sungguh besar Engkau Allahku. Sungguh besar Engkau Tuhan. Seluruh jiwa kami memuji, seluruh hidup kami menyembah. Tuhan di atas segala, Tuhan Allah di atas segala Allah. Tiada yang seperti Engkau. Katakan tiada yang seperti Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Engkau satu-satunya.
satu-satunya. Kau setia. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. 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 Shalom teman-teman, apa kabar? Yang benar. Ya. Hari ini saya dapat tugas dari tim pemuda Miki. Pak Miki katanya suruh membawakan tema judulnya kasih Bapak dan Ibu, dan dikasih judul saudara. Mungkin slide-nya boleh ditampilin.
Judulnya itu dikasih adalah kasih. Tapi kasihnya itu menyembuhkan saudara, mengatasi luka dan menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin kita dapat membaca dulu firman Tuhan, terambil dari 1 Yohanes pasal keempat ayat 11 sampai 21. Kita baca bergantian. 1 Yohanes 4 ayat 11 sampai 21, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayat 12, 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Ayat ke-15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ayat 16, 1, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia kita juga ada di dalam dunia ini. Ayat 18, 1, 2, 3. Ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat 20, 1, 2, 3. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Bapak dan Ibu kekasih Tuhan, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan ini, tema ini kasih menarik saudara. Kenapa saya katakan menarik? Karena kita tahu bahwa dalam kebenaran iman kekristenan yang namanya kasih, itu jauh melebihi iman dan pengharapan. Jadi kalau kita pernah baca dalam 1 Korintus pasal 13, dikatakan kasih itu di atas. Kita boleh punya bahasa roh, bahkan bahasa malaikat sekalipun, tapi kalau kita nggak punya kasih, tidak ada gunanya. Saudara bisa bernubuat, bisa berkata-kata, perkataan Tuhan, tapi dalam hidup saudara, saudara dan saya tidak punya kasih, tidak berguna. Bahkan dikatakan dalam 1 Korintus 13 lebih menarik, dikatakan apa? Bahkan even kita punya tindakan kasih Bapak Ibu. Kalau kita punya tindakan kasih, artinya kita membantu orang, mengasihi orang, menolong orang, tetapi hati kita tidak mengasihi, Alkitab katakan not useful, tidak berguna Bapak Ibu. Jadi kasih ini di atas iman, bahkan dikatakan iman itu akan hilang. Pengharapan akan habis, tapi kasih akan tetap selama-lamanya. Maka saya mau katakan ketika tema ini diberikan, ini sebetulnya tema yang cukup berat. Apalagi temanya dikatakan menyembuhkan dan mengatasi luka menjadi pribadi yang lebih baik. Boleh next slide yuk kita lihat. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang kasih sebetulnya adalah karakter daripada Kristus saudara. Karakter Tuhan. Kita sudah baca di mana-mana di Alkitab, karakter Tuhan berbicara tentang kasih Bapak Ibu. Dan kasih Tuhan itu ada yang namanya agape Bapak Ibu. Atau kekasih Tuhan. Kita tahu ada bermacam-macam kasih, ada yang namanya storge. Storge itu kayak apa ya? Kayak antar keluarga begitu. Antara ayah dengan anaknya, anak mengasihi ibunya itu storge. Lalu ada filia, saudara. Filia itu seperti apa ya? Jadi gampangnya begini, kalau saudara sudah mengalami yang namanya agape, maka sebetulnya saudara harus melakukan, menjadi saksi Tuhan, melakukan yang namanya filia. Filia itu apa? Kasih terhadap sesama. Saudara lihat teman saudara susah, sakit. Saudara tidak mencemooh.
Saudara lihat teman saudara dalam pelayanan kurang, dalam hal apapun. Saudara tidak bisa menjadi pribadi yang katanya melayani Tuhan, tapi di belakang menjelekan. Itu tidak bisa. Maka sebetulnya filia itu harus didahului dengan yang namanya agape. Kasih kepada Tuhan. Dan kasih kepada Tuhan ini seperti Tuhan contohkan itu sederhana. Kasih Tuhan itu kepada kita tanpa syarat, saudara. Tanpa syarat. Dia enggak tuntut apapun, tapi dia berikan hidupnya untuk kita. Nah itu yang namanya agape, saudara. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang murah, saudara. Tapi bukan kemurahan. Kasih yang murah. Tuhan tidak kasih syarat apapun. Siapapun kita, apapun dosa kita, dia tetap cari kita. Even kita dalam keadaan sesat sekalipun, dia cari kita, saudara. Makanya saya selalu katakan pada teman-teman, Allah kita itu bukan Allah yang benci dosa, tapi dia benci. Dia bukan benci pada orang yang berdosa, tapi dia benci pada dosanya sebetulnya. Alkitab pernah ceritakan, ada seorang gembala punya 100 domba. Lalu ada satu domba tersesat, hilang. Yang 99 itu dibawa dulu pulang ke kandangnya, lalu Tuhan bergegas cari yang satu ini. Saudara, sebetulnya kasih filia itu berbicara tentang satu domba ini, saudara. Ketika saudara ada dalam komunitas pelayanan apapun, pemuda, komsel apapun, tugas saudara harusnya melihat, memperhatikan di sesama pelayanan kita itu, ada enggak domba-domba yang Allah suruh kita perhatikan. Nah itu namanya kekristenan, saudara. Nah agape itu, saudara, kalau saya tulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 11 dikatakan apa? Saudara dan saudari yang terkasih. Jika Allah begitu mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Jadi Allah yang kasih itu dia sumber kasih. Dan kerjaannya itu, dia kasihnya itu looking for everyone. Dia cari semua orang. Kasihnya itu bergerak, saudara. Dia cari semua pribadi. Gak peduli saudara mau hilang dimanapun. He's looking for you. Dia cari saudara. Makanya paling penting saudara sebetulnya, saudara tidak usah merasa kecewa, tidak usah merasa ditinggalkan dan lain sebagainya. Karena pasti Tuhanmu itu kerjaannya mencari engkau. Kasihnya dia itu kerjanya mencari saudara, mencari semua orang. Nah siapa yang dicari Tuhan? Yaitu orang-orang yang terluka, orang-orang yang tersesat. Domba yang sesat itu bukan bicara tentang domba yang tidak mengenal tuannya, bukan saudara. Domba itu ada di kelompok bersama dengan 100 domba. Tapi suatu saat domba ini tersesat. Jadi kalau kita ada di komunitas kekristenan, komsel, pemuda atau apapun, saudara punya teman, lalu teman saudara hilang, teman saudara melakukan hal yang tidak baik, saudara tidak boleh menjadi hakim. Saya katakan sekali lagi, tidak boleh jadi hakim. Karena kekristenan itu, Tuhan tempatkan saudara jadi saksi dia itu, di tengah pelayanan saudara, karena saudara harus memperhatikan jiwa-jiwa yang tersesat, saudara. Karena dalam komsel ini kita bersinggungan dengan banyak orang. Dan di antara mereka pasti ada yang hatinya terluka. Nanti saya jabarkan bagaimana hati yang luka itu, saudara. Bukan lagu ya, saudara. Dulu ada lagu Betharia Sonata, hati yang luka. Ini bukan, saudara. Luka batin, saudara. Luka batin itu susah. Kalau luka fisik bisa diobati. Gampang, patah pun sekalipun berat bisa diobati. Tapi namanya luka batin, waduh, bisa mengendap, saudara. Dan komsel itu sebetulnya tugas kita melihat. Ketika kita ada di dalam komsel, kita melihat perkembangan teman kita ini kurang rohaninya. Itu bagian kita. Bagian kita untuk membantu, mencari kenapa seperti itu. Jangan sampai terhilang, saudara. Tuhan melakukan itu, tugas saudara sama, saudara. Saya masih ingat dalam satu ayat dalam Roma pasal 8 ayat 28 bagian A. Firman Tuhan berkata apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu, everything. Dia kerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Purpose-nya apa? Kebaikan, saudara. Dia datangkan kebaikan. Jadi saudara, ketika saudara ada di dalam komsel membagikan kasih, saudara sebetulnya menjadi representatif dari Allah. Saudara mau membagikan kasih Allah itu kepada setiap orang yang ada di sekitar saudara. Ini penting sekali. Bagaimana komsel bisa bertumbuh, bagaimana semua bisa maju, bukan saling meninggikan diri. Komsel yang maju itu, pelayanan yang maju, kelompok apapun dalam aktivitas gereja adalah mereka yang saling memperhatikan satu sama lain. Karena itu maunya Tuhan, saudara. Perhatikan dalam ayat ini. Jika Allah begitu mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Saudara, saya tertarik dengan perkataan Allah begitu mengasihi kita. Siapa di antara kita hari ini tidak pernah merasakan kasih Allah? Tidak mungkin.
Sekalipun kita pernah berdosa yang paling berat, dia pun tetap mengasihi kita. Kenapa? Karena Allah kita setia. Dia tidak bisa ingkari. Sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Dan kerjaan dia mencari yang sesat. Makanya hari ini saya mau ubah paradigma teman-teman di tempat ini. Dalam pelayanan apapun. Jangan merasa yang paling pandai, paling hebat, paling jago dan lain sebagainya. Tapi jadi orang yang paling memperhatikan. Siapa teman-temanmu, lingkunganmu, perhatikan. Karena Tuhan tempatkan kau di situ, saudara. Dan kata-kata ini Allah begitu mengasihi kita itu berbicara tentang apa? Saudara dan saya punya pengalaman kasih bersama dengan Tuhan. Pasti. Saudara punya pengalaman kasih. Saya tidak usah banyak cerita. Saya di usia 52 tahun ini pengalaman Allah dalam hidup saya begitu banyak. Even saya dalam dosa yang paling berat sekalipun, dia tidak pernah tinggalkan saya. Mungkin saya tidak setia. Banyak pengalaman hidup saya tidak setia. Artinya begini, misalnya saya punya sesuatu yang saya inginkan, dan saya berdoa begitu rupa dalam jangka waktu yang lama. Kadang-kadang doa saya tidak lagi jadi doa yang, kalau orang bilang apa ya, tektokan sama Tuhan begitu. Remanya gak kerasa lagi. Kenapa? Rasanya tidak dijawab. Tapi percaya saudara, time-nya Tuhan itu ada. Percaya saja, waktunya Tuhan itu ada. Dan ketika waktu itu terjadi, saudara baru sadar, aduh Allahku itu setia. Allahku itu penuh kasih. Problemnya, aku yang tidak setia. Kadang-kadang pengalaman waktu kita ini, pengalaman kasih ini penting, saudara. Nah, pengalaman kasih ini sama, saudara. Hari ini kau punya pengalaman kasih dengan Tuhan. Apa yang harus engkau kerjakan? Kau sudah nikmati pengalaman kasih itu, apa yang harus engkau kerjakan? Saudara, Alkitab berkata, kita juga harus saling mengasihi, saudara. Saya katakan kalau saudara, di situ ada kata harus itu makna dalamnya itu begini, saudara seperti orang yang berhutang pada Tuhan. Saya tahu Tuhan tidak pernah berhutang pada saudara dan saya. Tapi tugas saudara hari ini seakan-akan tanda kutip saudara berhutang. Berhutangnya bagaimana saudara? Saudara harus memiliki sikap sama seperti Tuhan. Saudara harus bagikan pengalaman kasih saudara dengan Tuhan. Orang lain di sekitar saudara harus merasakan pengalaman kasih ini. Ini penting. Kenapa banyak kasih itu tidak dirasakan oleh teman-teman di sekitar kita, orang di sekitar kita? Kenapa kekristenan dikatakan sebagai kelompok eksklusif? Sederhana. Kekristenan tidak pernah bagikan pengalaman kasihnya terhadap sesama. Kalau saudara bisa bagikan pengalaman kasih ini, mari kita baca sebentar ayat ke-12. Dikatakan begini saudara dalam 1 Yohanes 4. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Saudara, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Lalu bagaimana melihat Allah? Alkitab katakan di bagian 12 bagian B. Jika kita saling mengasihi, saudara. Saudara tahu what the most important? Apa yang paling penting ketika saudara saling mengasihi? Bukan fullness kebaikan untuk sesama, no. Saya mau bilang kebaikannya itu, kalau saudara saling mengasihi, orang bisa lihat Yesus dalam hidupmu. Orang bisa lihat Yesus, saudara. Saudara tidak usah banyak bersikap, berkata tentang kebanyakan ayat-ayat firman Tuhan. Dasarnya memang. Tetapi ketika saudara bisa saling mengasihi, karena saudara mengalami pengalaman kasih dengan Tuhan, saya mau bilang, orang bisa lihat Kristus dalam hidupmu. Bagaimana mungkin kita melihat ada kesusahan orang? Saya pikir Kristus, Tuhan itu yang ada di atas, duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu. Mungkin dia akan merasa, gimana ya saat ini? Bagaimana orang bisa lihat aku di dunia ini? Kalau tidak ada saling mengasihi, tidak ada. Saya pernah cerita dalam pengalaman saya waktu gereja di Semarang, saudara. Ada seorang waria, saudara. Shimel, saudara. Seorang bencong, saudara. Shimel ini, saudara, begitu mengasihi Tuhan, luar biasa. Kenapa saya katakan mengasihi Tuhan? Dia bawa Alkitab dan dia duduk hari Minggu, duduk paling depan di gereja, saudara. Memang tidak every week dia ada di depan gereja ini, tidak. Dan yang bikin saya sedih, saudara, ketika dia duduk di depan, semua orang kabur ke belakang. Sungguh menyedihkan. Dulu saya asyar, saudara. Singkat cerita, waria ini terkena AIDS, saudara. Dan berita itu heboh di gereja. Heboh. Wah, heboh sekali. Dulu aja belum ada berita itu, orang kabur. Sekarang, dulu orang mundur 2-3 bangku. Kalau dia duduk di depan, dan dia selalu duduk di depan.
Semua kabur saudara. Kabur. Singkat cerita saya ketemu dengan dia, lalu saya ngobrol. Dan ketika dia kena AIDS, dia bertobat loh Bapak Ibu. Tadinya dia masih kebencong-bencongan. Tapi kita udah berubah jadi laki lagi saudara. Pakai baju lengkap. Wah udah seperti laki. Gak kelihatan. Cuman pas ngomong masih ada nada-nadanya. Satu ketika saya berdoa, lalu pendeta ngomong, Pak Michael, bantu untuk pelayanan selesai gereja, minta berdoa. Lalu saya bantu dalam doa. Ketika dalam doa itu, saya tanya, apa yang mau didoakan? Saudara, dia nangis loh. Dia nangis. Nangisnya bukan karena apa. Dia bilang, dia sedih jadi orang Kristen. Kenapa? Semua orang rata-rata meninggalkan dia. Dia bilang keadaannya bukan karena dia tidak mau menjadi laki, bukan. Dia bilang ada sesuatu dalam dirinya bikin dia itu ingin berontak. Ada masa lalunya saudara. Dan ketika semua orang meninggalkan dia itu merupakan kesedihan. Saya percaya orang-orang seperti ini butuh yang namanya kasih Tuhan. Di situ saudara harus berdiri, stand buat mereka saudara. Saya cerita ini supaya ini jadi pengalaman buat teman-teman yang masih muda-muda di sini. Saudara pasti dalam gereja ini akan bertemu dengan orang berdosa. Jangan berpikir gereja itu tempatnya orang kudus, salah besar. Gereja ini tempatnya orang berdosa. Saudara akan bertemu dengan teman-teman yang dulu pelayanannya begitu aktif, tiba-tiba lari dari Tuhan karena mereka berbuat dosa. Saudara mungkin suatu saat akan bertemu dengan seseorang yang saudara kenal baik, lalu dia lari karena dosa. Saya mau bilang buat teman-teman, tugas saudara tidak menjadi hakim. Tugas saudara adalah menjadi orang-orang yang sama punya pengalaman kasih seperti Tuhan dan tarik mereka saudara. Saya tidak panjang-panjang saudara firman Tuhan. Yuk kita lihat slide berikutnya saudara. Saudara tahu, saudara itu punya potensi untuk memiliki kasih seperti Allah. Punya. Potensimu itu besar saudara. Kenapa saya katakan besar? Firman Tuhan ngomong begini, Kejadian 1 ayat 27 bagian A. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Saudara tahu, saudara dan saya diciptakan gambar dan rupanya sama dengan Tuhan. Sama, gak ada beda. Saudara tahu kalau saudara diciptakan segambar serupa dengan Allah, you have potensi sama seperti Allah. Potensimu sama. Kasihmu harusnya sama dengan kasih Allah. Kalau mau lebih dalam lagi, saya catat di situ 2 Korintus 3:18. Dikatakan apa saudara? Saudara itu diciptakan serupa dengan gambaran. Kita semua ini mencerminkan apa? Kemuliaan Allah. Dan dengan muka yang tidak tersebut. Jangan pakai tendeng aling kalau ketemu Tuhan. Mukamu tidak usah tersebut. Apa adanya di hadapan Tuhan. Saudara. Mencerminkan siapa? Kemuliaan Allah. Orang kalau lihat engkau, dia harus lihat kemuliaan Allah. Harus. Gak ada pilihan lain. Menjadi Kristen itu bukan lamanya. Tapi seberapa banyak orang lihat Kristus dalam hidupmu. Engkau mungkin boleh kenal Tuhan 2 bulan. Engkau baru cinta Tuhan sungguh-sungguh 2 bulan. Tapi dalam 2 bulan itu, setelah itu, orang melihat Yesus dalam hidupmu. Itu lebih menarik daripada engkau hidup bertahun-tahun lamanya. Tapi orang tidak bisa lihat Yesus dalam hidupmu. Saudara, mencerminkan kemuliaan Allah. Oleh karena apa? Kemuliaan itu datang dari Tuhan adalah roh. Perhatikan pentingnya roh kita berhubungan dengan roh Tuhan. Penting sekali. Saudara mengalami pengalaman kasih dengan Tuhan, sebetulnya roh saudara itu sedang interaksi dengan Tuhan. Dan Tuhan hari ini mau ajak saudara, ayo kerja bersama dengan Tuhan, supaya engkau bisa membagikan pengalaman itu sama orang lain saudara. Saudara diubah menjadi serupa dengan gambarnya Tuhan. Oh, maka saya bilang potensi anak Tuhan itu besar. Potensi apa aja? Mungkin bukan hanya bicara tentang kasih, mungkin bicara kesetiaan. Galatia 5 ayat 22 tentang 9 buah roh. 9 itu harus ada pada engkau. Kebaikan, kasih, semua 9. Penguasaan diri, semua harus ada. Dan potensi itu ada karena engkau punya Yesus dalam hidupmu, saudara. Nah yang menarik, saya katakan itu dalam bagian kuning, umat Allah memiliki potensi sifat kasih agape-nya. Bukan hanya storge, bukan. Bukan hanya filian, no. Bukan hanya bicara eros, dunia terlalu sibuk dengan eros. Tapi saudara punya berkata dalam diri saudara, yes Tuhan, aku punya potensi itu dan aku mau melakukan. Potensi kasih agape, apa itu? Kasih yang sama seperti Allah, tanpa syarat. Saudara punya saudara, teman, mereka berdosa di hadapan saudara. It's simple, it's biasa-biasa saja. Tapi saudara harus menjadi tidak biasa. Saudara jadi luar biasa karena saudara punya kasih agape Tuhan dalam hidupmu, saudara. Umat Allah punya potensi ini, saudara. Next slide yuk, kita lihat. Next slide. Nah ini.
Dikatakan begini, dalam Roma pasal 5 bagian 5b. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Perhatikan, banyak orang ngomong gak bisa Pak, berat Pak, melakukan kasih agape itu berat. Tapi saya mau bilang firman Tuhan berkata kasihnya telah dicurahkan. Bukan kasih Pak Michael, bukan kasih Pak Lukas, bukan kasih Pak Sami, bukan. Alkitab berkata dengan tegas, kasih dari Allah sudah dicurahkan dalam hidup. Pertanyaannya sebetulnya, sudahkah kita melakukan kasih Allah itu dalam hidup ini? Saudara. Dan itu dikerjakan apa? Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi perhatikan, kasihnya sudah dicurahkan. Perhatikan model kasih apa yang sedang Tuhan curahkan. Saya tulis itu nomor 1, lalu lompat ke nomor 2 dalam 1 Yohanes 4 ayat 11, 12 dan 18. Ayat 12 berkata begini, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi Allah tetap dalam kita dan kasihnya sempurna. Saudara, yang Allah mau saudara kerjakan filia itu di dalam agapenya Tuhan. Dan agape Tuhan itu bicara kasih yang sempurna. Pak, mungkin enggak? Yes, possible. Because kamu dan saya punya potensi itu. Bisa. Bisa saudara. Bisa enggak mengasihi orang berdosa? Bisa. Bisa enggak memaafkan sesama kita yang menyakiti hati kita? Yes, bisa. Bukan aku yang melakukan. Kekuatanku terbatas. Karena ada Roh Allah. Roh itu telah dikaruniakan kepada kita. Apalagi permasalahan. Dan bagian kedua dikatakan kasihnya sempurna. Dan ketiga lihat, kasih yang sempurna itu apa? Dikatakan kasih yang sempurna itu tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saudara takut membagikan kasih? Karena dia orang berdosa. Atau dalam contoh yang tadi saya katakan tentang seorang yang menderita AIDS. Saya menjadi orang pertama yang bersalaman dengan orang itu saudara. Dan saya suruh dia jadi asyir nemenin saya di gereja. Semua orang tidak mau salaman sama dia minggu pertama. Yes, tahu. Semua takut. Tapi dalam konteks waktu firman, waktu ya salah satu pendeta saya nyampe, saya bilang tolong sampaikan, AIDS itu tidak menular cuma karena salaman tangan. Tidak menular. Apa yang perlu ditakutin? Semua orang. Tapi minggu kedua mulai ada perubahan. Ada orang yang mulai berani salaman. Minggu ketiga makin banyak. Minggu keempat, saudara tahu. Orang ini pada akhirnya meninggal, saudara. Tapi dia meninggal pada waktu terakhir dia ngomong, wah, orang Kristen itu baik. Saudara, saya mau bilang, kebaikanmu itu bukan karena perkataanmu, bukan. Kebaikanmu bukan karena engkau pandai berkhotbah, no. Kebaikanmu adalah engkau punya kapasitas kasih Yesus dan orang bisa lihat kapasitas itu dalam hidup. Kasihnya harus sempurna, saudara. Harus. Dan kasih yang sempurna ini harus saudara bagikan. Saling mengasihi. Maka saya tulis di bawah, kasih yang sempurna asalnya dari Allah. Dan dia lenyapkan ketakutan, dan ini yang paling penting, tanpa syarat. Jangan pakai syarat-syarat, saudara. Hari-hari ini Tuhan sedang lihat, banyak enggak anak-anaknya yang dipakai mau mengasihi sesamanya tanpa syarat. Oh enggak bisa apa, orang itu udah dosa. Kelewatan saudara. Tuhan itu baik saudara. Tuhan itu baik sekali. Jadi kalau saudara ketemu dengan pengalaman kasih, lihat aja baca firman Tuhan banyak tentang bagaimana Yesus mengasihi. Mau versi apa saudara? Versi yang kurang ajar, versi yang jahat, versi yang pelacur, ada semua di Alkitab. Dan semua berkata Tuhan mengampuni mereka dan mengasihi mereka. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan orang-orang seperti ini. Saudara, saya katakan sekali lagi, dalam pelayananmu di kelompok pemuda ini, saudara akan bersinggungan dengan orang-orang yang modelnya seperti ini. Pasti. Dan itu tugas saudara, saudara. Karena Allah terlebih dahulu apa? Mengasihi kita. Saya tulis di situ tanda kurung, kontras dengan dunia. Saudara, kalau dunia itu mengasihi pakai syarat. Saya masih ingat dulu saya punya teman orang Batak, saudara. Orang Batak di kuliah di kedokteran itu, saudara. Orang Batak ini mengasihi, saudara. Pacarnya itu orang Toraja. Saya bukan menjelekan suku di sini, saya mau kasih contoh cerita. Dua-duanya Kristen, saudara. Mau menikah. Orang Batak ini ya yatim, jadi nggak punya ayah, sama dengan saya waktu itu posisinya. Kami bersahabat, singkat cerita dia mau nikah. Si perempuan ini mau, saudara. Tapi saya ikut menemani karena teman baik.
Saya masih ingat ke rumah pacarnya itu di daerah Rawamangun, Jakarta, saudara. Duduk, Mike temenin, yuk temenin. Singkat cerita saya menemani teman saya ini, saudara. Dan ternyata, saudara, suku-suku di kita itu, mau nikah itu, ternyata harus ada sesuatu yang dibayar, saudara. Wah, bayarannya mahal, saudara. Kalau orang Toraja, saya bukan menjelekkan orang Toraja, bukan. Tapi saya baru tahu juga pada saat itu ternyata orang Toraja itu harus memberikan kerbau, saudara. Dan kerbaunya tidak sedikit, saudara. Cukup banyak dan itu jadi tantangan buat teman saya. Saya mau bilang, kalau model dunia itu seperti itu. Saudara mengasihi seseorang jika saudara mengasihi seseorang atau saudara punya kekasih. Lalu suatu saat saudara ajak kawin dia. Lalu dia ngomong begini, aku mau nikah sama kamu asal. That's it, syarat. S dan K berlaku, saudara. Syarat dan ketentuan berlaku, saudara. Ya. Apakah itu salah? Tidak. Tidak. Saya bukan bilang salah. Tapi itulah model dunia. Kontras dengan Tuhan kita. Dia mengasihi engkau dan saya tanpa syarat. Kasihnya begitu murah hati. Maka sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak dapat mengasihi sesama kita. Tidak dapat melakukan kasih Allah. Next slide yuk, kita lihat. Next slide. Nah ini faktanya, saudara. Faktanya potensinya punya. Tapi faktanya gak alami kasih. Gak mengalami kasih Allah. Kenapa? Karena bersyarat. Banyak syaratnya. Saya masih ingat dulu ibu saya, kalau kamu ranking, nanti mama beliin mainan mobil-mobilan kontrol. Jadi waktu belajar itu pikirannya cuma mobil kontrol itu, saudara. Syarat. Tapi Tuhan, no. Yang kedua kenapa? Problem yang kedua faktanya. Yang kedua tuh banyak orang susah melakukan kasih. Kenapa? Alkitab berkata dalam Matius 22, salah satu tanda akhir zaman, kasih menjadi dingin. Kenapa saudara orang susah melakukan kasih? Ya karena nomor satu itu, banyak syaratnya kalau di dunia. Karena pakai modelnya apa? Model cara dunia kasihnya. Banyak syaratnya, gak bisa, susah melakukan kasih. Kalau saya ngomong tuh, kasih dingin itu seperti apa ya? Bukan kasihnya dingin ya, tapi kasihmu itu, yang harusnya engkau keluar, potensimu itu, ketutup itu. Sama model-model yang nomor satu itu. Yang banyak syaratnya A, B, C. Keburu sakit, tembokmu begitu kuat. Sehingga engkau ketika mau mengasihi seseorang, no. I've been hurt. Saya sudah sakit. Aku gak bisa mengakukan kasih. I'm sorry. I don't. Aku gak bisa. Kamu tidak tahu pengalamanku. Gak mungkin aku mengasihi. Makanya saudara saya mau bilang. Kalau saudara mau mengasihi sesama saudara harus lepaskan itu kasih itu dari Tuhan. Kalau saudara masih mempunyai pengalaman masa lalu dengan masa lalumu yang tidak enak. Dan itu membangun tembokmu untuk mengeluarkan kasih Tuhan. Kau harus datang pada Tuhan dan minta pengampunan. Supaya Tuhan runtuhkan tuh semua tembok. Agar engkau dapat mengasihi dia. Kalau enggak saudara, kasihmu hanya kasih-kasihan. Ketika kumpul happy-happy, yes. Aku ada di sekelilingmu. Tapi ketika engkau sakit, aku kabur darimu. Saudara. No, kekristenan tidak seperti itu. Justru buat Tuhan, ketika banyak yang menderita, dia lari buat mereka yang menderita, saudara. Maka tantangannya, challenge-nya sebetulnya, saudara itu mau tidak melakukan kasih Tuhan ini terus-menerus. Bisa enggak pertahankan agape-nya Tuhan terus-menerus? Gampang enggak? Saya bilang tidak gampang. Tapi di sisi lain gampang kalau engkau punya Tuhan dalam hidup. Apa sih kita ini? Terbatas Bapak Ibu. Terbatas. Tapi kenapa kita bisa jadi manusia luar biasa? If we have, jika kita punya Roh Kudus dalam diri kita. Dia yang memampukan kita. Maka salah satu pekerjaan Roh Kudus dalam Yohanes pasal 14, dia bukan hanya sekedar penolong. Dia bukan hanya sekedar roh kebenaran memimpin orang dalam kebenaran, tetapi dia juga roh penghibur saudara. Dia menghibur saudara. Nah menariknya menghibur Tuhan itu dengan pengenalan akan firman, dengan kata-kata Tuhan. Jangan mencari perubahan kasihmu jika engkau tidak mendekati Tuhan dan perkataan Tuhan. Pasti gagal, saudara. Sifatnya jadi sementara. Tapi kalau engkau mau kekal mengasihi Tuhan, bukan situasi lagi, maka engkau harus memiliki kasih Tuhan karena engkau punya roh Tuhan. Next slide, saudara. Apa yang harus engkau kerjakan? Bagaimana engkau bisa punya kasih Tuhan, saudara? Saudara nomor satu,
Dan paling dasar saya katakan, kalau engkau mau memiliki agape yang terus-menerus tidak berhenti, saya tulis di situ, turn on, nyalakan, aktifkan manusia rohanimu. Engkau tidak bisa berjalan menjalani kasih agape tanpa memiliki roh Tuhan dalam hidupmu. Gak bisa. Engkau menjadi orang yang setia kepada Tuhan, engkau andalkan hanya kekuatanmu, pasti engkau gagal. Fail. Engkau ingin menjadi orang yang bisa membagikan kasih, pengalaman kasih Tuhan, engkau andalkan kekuatanmu, terbatas Bapak Ibu. Saudara. Tapi ketika engkau aktifkan manusia rohanimu, artinya apa? Engkau taruh, bilang, Roh Kudus, engkau yang atur aku supaya aku bisa memiliki kasih agape itu. Pasti engkau dimampukan, engkau bisa melakukan ini, saudara. Yesaya 43 bagian 4 bagian A dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Saudara, kalau hari ini saudara mau mengatasi luka, menyembuhkan luka, saudara harus aktifkan manusia rohani. Tidak ada pilihan lain. Dan perhatikan, belajar mulai memahami kasih Tuhan. Maka saya bilang menjadi orang Kristen itu, yang paling terpenting dia harus kembangkan pengetahuan tentang Kristus. Dia harus aktifkan banyak membaca tentang Kristus terus menerus. Kenapa? Ketika engkau baca, engkau akan semakin setia dan banyak perkataan Tuhan akan bicara dengan engkau. Saya tahu banyak orang tidak suka membaca firman. Dalam komsel saya selalu berkata, tidak penting engkau dengar khotbah orang, termasuk khotbah saya atau siapapun. Lalu engkau cuplikan kata-katanya. Bukan tidak bagus, boleh. Tapi ingat, itu perkataan manusia, saudara. Ya walaupun ambil dari Alkitab. Tapi saya mau bilang, yang paling penting engkau dekat dengan perkataan Tuhan. Kalau engkau mau punya kasih agape, bagaimana roh Tuhan bekerja dalam hidupmu dan menghibur engkau, maka engkau harus dekat dengan perkataan Tuhan. Jangan pakai perkataan lain. Jangan pakai model dunia, saudara. Maka penting mengingat, memahami kasih Kristus yang tanpa syarat. Ini perlu pemahaman. Saudara gak bisa hanya hari ini. Saudara, ini butuh waktu. Maka saya bilang, kalau engkau mau punya kasih agape menyembuhkan luka, perjalanan imanmu itu panjang. Perjalananmu mengenal kasih Tuhan itu panjang, saudara. Gak bisa berhenti. Kalau engkau tetap mau memiliki kasihmu yang tidak situasi, cuma karena ada orang baik, engkau baik. Tapi kalau orang itu jahat, engkau lari. Tidak bisa. Saudara harus dekat dan pahami kasih Kristus yang tanpa syarat, saudara. Desain Allah itu sempurna atas hidup. Sempurna, saudara. Namun izinkan Roh Kudus hari ini, dia menghibur engkau. Saya suka dengan kata dalam Yohanes 14 ayat 26, kata menghibur. Di situ dikatakan dia mengajarkan engkau tentang ketetapan perkataannya. Jadi Roh Kudus itu, saudara, dia ajarin saudara perkataan-perkataan Tuhan. Kenapa seseorang dia bisa begitu dekat dengan Tuhan? Kenapa ada orang Kristen lama dia tidak mencintai Tuhan luar biasa? Dia hidupnya biasa-biasa saja, tidak ada perubahan. Sederhana. Dia tidak aktifkan manusia rohani, dia tidak aktifkan roh Tuhan dalam hidupnya. Saudara, roh kita itu, Roh Kudus itu bahasa Alkitabnya parakletos, saudara. Para itu samping, saudara. Dia menolong, menghibur, dia berdiri di samping. Dia berdiri di depanmu, dia berdiri di belakangmu. Dia tuntun, dia jaga engkau. Bahkan ketika engkau harus pilih kanan dan kiri, dia kasih ngomong, jangan ke kanan, ambil yang kiri. Saudara. Tapi untuk dapat pengalaman seperti ini, engkau harus punya waktu dengan Tuhan, spend time dengan Tuhan. Baca, cari banyak pengetahuan, kebenaran tentang firman Tuhan. Dan itu semua didasari oleh takut akan Tuhan. Amsal pasal 1 berkata apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saudara mau mengetahui Allah, gak bisa hidupmu sembarangan. Engkau mau tahu tentang banyak perkataan Allah, kebaikan Allah, gak bisa. Engkau harus punya takut akan Allah. Maka dalam perkataan tentang Roh Kudus, Tuhan gak kasih syarat-syarat yang banyak untuk bagaimana Roh Kudus itu hidup di dalam engkau. Oh, Alkitab itu menarik. Kadang-kadang kita ini suka salah kaprah, Bapak Ibu. Salah kaprah apa? Kita minta-minta Roh Kudus. Apakah salah? No, tidak salah. Tapi hidupmu penuh dosa. Bagaimana mungkin engkau minta-minta Roh Kudus, hidupmu penuh dosa? It's impossible. Tidak mungkin. Maka dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Maka aku minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Saudara gak usah minta-minta Roh Kudus. Benar. Saudara turuti perkataan Tuhan, hidup benar. Allah
kita itu, Tuhan Yesus itu yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, dia tahu engkau sedang butuh penghibur. Engkau sedang butuh hiburan. Oh, Roh Kudus itu Tuhan Yesus lihat, oh, kamu lagi sedih kan? Tak kasih roh penghibur. Tapi syaratnya cuma satu, conditionnya cuma satu, engkau hidup menurut ketetapan Tuhan. Maka saya bilang, bukannya saya anti orang minta roh. Bukan. Looking hidupmu dulu, stylemu gimana? Engkau turuti perintah Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau engkau sudah lakukan itu, enggak usah minta-minta. Bapakmu itu tahu rambutmu jatuh satu pun. Rambut saya ini makin tipis, botak saudara. Dia tahu. Ayo kalau rambut, enggak usah ngomongnya jauh-jauh. Rambut botak itu bikin sedih saudara. Setiap hari lihat. Saya tuh ngomong ke istri saya, "Mah, makin habis ya rambutnya." Dalam perkara kecil Tuhan tuh tahu. Nanti kalau kita berdoa dia ngomong, "Tenang anakku, aku mengasihi engkau." Saudara, kadang-kadang sering kita butuh penghiburan dari Tuhan. Dan itu cuma terjadi apa? Kalau saudara tunduk pada perintah Tuhan. Pengetahuanmu bergantung pada kapasitasmu takut akan Tuhan. Kalau engkau semakin takut dengan dia, gaya hidupmu setia, bukan benar. Alkitab katakan dalam Amsal, banyak orang benar dijumpai. Tapi orang yang setia sama Tuhan, jarang ditemukan. Oh, saudara boleh duduk di tempat ini berlaku sebagai orang benar. Oh, tidak salah. Tapi pertanyaannya, sudahkah engkau setia pada perintah Tuhan? Sudahkah engkau taat pada peraturannya? Sudahkah engkau tunduk pada aturannya? Kalau engkau melakukan itu, maka Tuhan berkata, I give you, aku beri kepadamu roh penolong, roh kebenaran yang memimpin engkau dalam aku berikan roh penghibur. Bahkan Alkitab katakan, hal-hal yang engkau tidak ketahui, Roh Kudus itu akan berdoa untuk engkau. Bukan kita yang berdoa. Kita ini terbatas Bapak Ibu. Saya dalam Komsel kemarin saya ngomong, dunia ini ribut saudara. Indonesia gelap. Ya judulnya apa itu? Indonesia gelap. Apa? Danantara. Indonesia gelap. Jika kamu khawatir akan hal seperti ini, koreksi iman. Kalau Indonesia gelap, kamu terangnya Tuhan. Even Indonesia gelap, kamu tetap the light of God. Kamu terangnya Tuhan. Dunia boleh gelap, boleh. Gak ada masalah. Tapi kamu tetap terangnya Tuhan. Dan saudara tahu, Allah tahu kebutuhanmu ketika Indonesia gelap. Dan dia akan turun bantu engkau. Maka saya bilang, yang jadi perhatian orang Kristen hari ini, ayo, bagaimana engkau semakin mengasihi Tuhan. Itu yang paling penting saudara. Saya tutup saudara. Yang kedua, bagaimana mengaktifkan manusia rohani yang kedua saudara. Next slide, terakhir saudara. Aktifkan manusia rohani kedua adalah Yohanes 15 ayat 11. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara ingin memiliki sukacita Tuhan, hati yang terhibur, luka batin yang sembuh. Ingin? Tidak ada pilihan lain. Jangan cari-cari cara dunia. Yang bisa dilakukan adalah miliki sukacita Tuhan. Dan Alkitab katakan sukacitanya penuh. Penuh saudara. Saudara mau punya masalah apa? Yang tidak punya jodoh apa? Yang kawin lama gak punya anak. Apapun saudara, hari ini saya mau ngomong. Kalau kau khawatir, jangan-jangan sukacita Tuhan di dalam dirimu tidak penuh. Kenapa tidak penuh? Because you missing Holy Spirit, Roh Kudus itu dalam hidupmu engkau kehilangan. Kenapa kehilangan? Bukan kau tidak cinta Tuhan. Tapi karena engkau tidak cari lagi. Tidak cari lagi kasih Kristus itu. Engkau tidak lagi cari dia sungguh-sungguh. Ketika engkau cari dia sungguh-sungguh, wah, penghiburan itu datang. Saya itu sering bagikan pengalaman ini, saudara. Kalau saya nikah langsung punya anak, mungkin anak saya sekarang sudah kuliah. Mungkin. Saya nikah 2005, saudara. Tapi kapan Tuhan kasih anak buat saya? 2020. 15 tahun. Sehat, tidak ada masalah. Kapan Tuhan berikan? Ketika kita sudah mulai diambang menyerah. Saudara, saya dan istri. Istri saya umur 43. Dokter bilang nonsen, kamu punya anak. Kami sudah coba bayi tabung kemana-mana. Luar dalam, sudah. Mana yang the best sudah kami datangi. Taipei, sudah. Thailand, sudah. Penang,
Di Penang kami tidak lakukan. Karena kami sedikit berontak. Saudara, berontak dalam arti kami tidak setuju dengan the way-nya, caranya. Karena itu tidak rohani. Jadi saya putuskan tidak. Tidak jawab. Berdoa dari puasa, sampai nangis-nangis, sampai lama-lama doa sudah tidak lagi rasa Tuhan. Karena rasa Tuhan sudah tidak jawab. Tapi saya mau bilang, even engkau tidak setia, Allahmu itu setia. Allahmu setia. Kuncinya apa? Saya mau bilang buat teman-teman yang hari ini doanya belum dijawab Tuhan. Yang hari ini mungkin punya luka batin yang tidak sembuh. Mungkin engkau punya pengalaman dengan orang tua, dengan temanmu, dengan siapapun. Saya mau bilang, pakai waktunya Tuhan. Yang penting Tuhan mau hari ini, engkau cari Dia. Takut akan Dia. Dia akan kasih penghibur dan penghibur itu akan menguatkan engkau. Dia akan jawab dengan sesuai waktunya. Waktu itu dokter di sana bilang, istrimu telurnya tinggal 1. Saudara, istri saya 3, pengobatan ini 3 orang, wanita. Jadi saya suami-suaminya tunggu di luar. Salah satunya artis, saudara, saya tidak usah sebut namanya. Pengobatan semua. Setelah pengobatan, 1 bulan cek jumlah sel telur, saudara. Istri saya 43, yang lain 28, 30. Singkat cerita, diteriak, sel telur berapa? Yang sana 30. Wah, kalau 30 sel telur, untuk kemungkinan jadi anak besar. Berikutnya, 20. Besar. Giliran istri saya. 1. Loh, itu sesuai kedokteran. Tambah umur, semua makin berkurang. Tapi saya mau bilang, Tuhan bisa bekerja dengan 1 telur itu buat hidupmu. Supaya engkau mengenal Dia dan mengasihi Dia. Saudara, buat hidup saya hari ini, saya sudah melihat banyak keajaiban Tuhan. Buat saya tidak penting yang lain. Saya bekerja, saudara. Tapi buat saya melayani Tuhan itu jauh lebih penting. Saudara, singkat cerita tinggal 1 telur. Dokternya itu ngomong sama saya dan istri. Sudah ya, stop aja. Gak mungkin. Saudara, sel telur itu punya grading, saudara. Grading 1 sampai 4. Grading 1 itu yang paling bagus. Sel telurnya. Anak saya itu yang bakal lahir itu. Grading itu grading 2-3, saudara. Grading 2-3 itu artinya apa? Kalau usia muda, chance punya anak 50%. Singkat cerita, dikatakan gak bisa. Saya ngomong sama istri saya, terus pengobatan jalan terus, jalan. Pengalaman dengan Tuhan, saudara. Yang satu ini jadi, saudara. Umur 43 tahun. Jadi ketika saya lihat anak saya hari ini, saya tahu betapa Tuhan saya itu yang namanya Yesus Kristus mengasihi saya. Saya melihat betapa baiknya. Kalau saya mulai capek, saya mulai mungkin capek, mulai dekat dengan Tuhan, bukan jauh, tapi tidak tektokan sama Tuhan itu. Ketika anak saya lari, saya langsung, ya Tuhan, aku minta ampun. Saudara, ketika saya lihat pengalaman itu, saya tahu, oh Tuhan, pengalaman kasih ini harus saya bagikan. Saudara, hari ini engkau punya pengalaman kasih dengan Tuhan. Kalau engkau bertanya bagaimana luka batinmu sembuh, alami pengalaman kasih itu, ingat pengalaman kasih itu dan kerjakan bagi setiap sesama kita. Tuhan memberkati ya Bapak Ibu, kekasih Tuhan. Penutup saudara, sudah selesai saudara. Ini 2 Korintus 2 ayat 19, saya tutup. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku jadi sempurna. Saudara, kita punya banyak kelemahan. Tapi itu bukan jadi alasan buat kita tidak mengasihi sesama kita. Bukan itu jadi alasan buat kita tinggal dalam luka batin kita. Gak usah. Hari ini kalau saudara punya rasa sakit hati, itu cuma 2. Saudara, nomor 1, hatimu tidak lagi terbuka. Hatimu tertutup dengan masalahmu. Mungkin kau punya pengalaman, hari ini ngomong sama Tuhan, Tuhan angkat semuanya. Biar hatiku bisa memancarkan kasih Tuhan. Saudara, orang-orang model seperti ini adalah mereka yang egois, saudara. Tidak peduli dengan orang lain. Bisanya banyak komen, tapi aktivitas kerja tidak. Di gereja paling banyak. Ngomong A, ngomong B, wah gereja begini, pendetanya begini. Tapi disuruh kerja melayani Tuhan tidak mau. Saudara, hari ini, kalau engkau ingin melayani Tuhan, buka hatimu. Angkat semua beban, minta Tuhan yang angkat semua bebanmu. Dan yang kedua, alami pengalaman dengan Tuhan. Pengalamannya sudah banyak. Hari ini kau ngomong, Tuhan ingatin aku pengalaman dengan Engkau. Supaya aku bisa bagi pengalaman kasih ini buat sesamaku. Tuhan memberkati. Saya tutup dalam perkataan di bawah. Bukti hubungan umat baik dengan Allah adalah
kita bisa berbuat sebaik-baiknya melayani Kristus dalam kasih-Nya, menjadi pribadi yang setia. Layani selama masih ada kesempatan. Alkitab berkata 70 tahun. Saya tinggal punya sisa 18 tahun melayani Tuhan. If God, Tuhan baik. Tapi kalau dia punya planning lain, beda. Siapa yang tahu? Pakai 18 tahun untuk melayani Tuhan. Kalau engkau punya umur yang lebih muda, pakai untuk melayani Tuhan. Pakai untuk melayani sesama. Karena ini waktunya Tuhan sedang melihat dan memilih siapa yang dia bisa pakai untuk melayani dia. Jangan tinggalkan Tuhan. Saya berdoa buat teman-teman pemuda semakin mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah.
memanggil